Wa qala, berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin sa'alat zawjatallaq min ghairi ma ba'sin. Di mana saja seorang perempuan minta cerai sama lakinya tetapi tidak ada kendala atau tidak ada masalah yang mengharuskan dia minta cerai, ya, maka kalau lanjutan hadisnya faharamun ala ra'atal jannah, maka si perempuan haram baginya raihatul jannah, bau surga. Kalau baunya aja nggak nyium apalagi masuknya. Artinya di perempuan calon nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana aja perempuan minta talak dan tidak ada alibi yang menguatkan dia untuk meminta talak, maka si perempuan tersebut haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang dikasih, kehidupan yang normal, jadi terpenuhilah haknya. Hak si perempuan terpenuhi, kewajiban si laki-laki semua dia jalani. Tiba-tiba minta talak begitu aja, kan berarti kan ada unsur udang di balik batu, ya kan? Enggak kasusnya enggak kayak artis ya, Sule sama-sama. Ya intinya mah kalau si perempuan minta talak dan permintaannya ini tidak ada alasan yang kuat, maka ini si perempuan diharamkan mencium baunya surga apalagi masuknya. Alasan apa yang terkuat? Di sini Ibnu Ruslan menjelaskan bi antaqafa alla tuqima hududallah bima yajibu 'alaiha min husnil sohbah. Jikala salah satunya alasan kuat si perempuan minta talak kalau memang dia takut dirinya tidak menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, kalau dia masih bersama dalam rumah tangga seperti sulit untuk menjalankan kewajiban sebagai istri. Artinya dikala dia merasa susah untuk menjalankan kewajibannya, maka dia akan punya rasa takut dosa akan semakin bertambah dan semakin bertambah karena dia berumah tangga dengan seorang suami. Itu alasan terkuat salah satunya. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi si laki ini mungkin bisa menjadikan beban berat buat dia. Makanya kan kembali kepada kita, jadilah suami yang bijak. Neng punya dosa sama abang segede apapun akan abang ridhoi. Begitu kalau bisa mah, supaya dia akan timbul pede terus untuk berumah tangga dengan kita. Jangan sampai dia punya sifat bersalah terus sama kita. Nanti dia akan ada keputusasaan untuk menjalankan kewajibannya sehingga dia merasa salah besar di hadapan Allah sebab nggak taat sama suami. Nah, ini kan jadi beban berat dia sebagai muslim, ya, sebagai muslimah. Ya, terus atau wajamil usrah, baik dalam hubungan rumah tangga, intinya nggak baiklah bahasanya, bahkan bisa menambah-nambah dosa dalam kesehariannya. Dikala atihalahu, karena istrinya benci kepada suaminya. Ya. Bi ayyudaraha atau bi ayyudaraha, atau menyebabkan si laki akan berbuat jahat kepada si istri. Maka paharomun kalau bukan alasan-alasan akhirat. Sebab kalau alasan dunia kan masih bisa ada kebijakan, kalau akhirat kan rada berat. Orang muslim pasti bebannya berat di pikiran di akhirat. Maka kalau dia takut, kalau umpama alasannya ini nggak masuk akal tentang masalah yang tadi akhirat, dia takut beban berat di hadapan Allah, maka hukumnya haram. Maka tadi saya bilang, jadilah laki-laki yang bijak, sukalah bicara empat mata dengan mereka-mereka yang kita cintai. Ya, kalau urusan kesalahan dalam rumah tangga mah udah biasa neng, gitu mah garam, gitu kan. Garam itu mah. Udah, pokoknya begini aja, neng punya salah sama abang ikhlasin semua. Sama abang mah neng nggak ada salahnya, bener aja. Gitu, rayu, supaya dia tumbuh optimis dalam hidup rumah tangga dengan kita. Jadi yang ada dia optimis tentang ganjaran-ganjaran sebagai istri dalam rumah tangga aja jadinya. Jadi nggak ada pikiran dosa-dosa lagi yang bisa bikin dia itu frustasi dalam rumah tangga. Timbullah dia minta cerai lah, minta pisah lah, apalah. Ini kan disupport dia. Insya Allah
Kalau cuma dosa-dosa biasa aja mending abang ridhoi. Jangankan dosa kecil, dosa segede apapun abang ridhoi. Yang penting kita saling ikhlas, mengikhlasi, saling maklum dan memaklumi. Abang juga kadang-kadang sama Neng salahnya lebih banyak dari Neng, gitu. Ya. Penting itu ucapan-ucapan kayak gitu, penting supaya support buat dia. Ya, saya yakin pasti ada efeknya buat kehidupan dia sehari-hari. Yang tadinya nggak biasanya jadi seperti ini, jadi endah kelihatannya. Coba dah kita jajal bicara begitu di depan mereka. Insya Allah akan ada efeknya. Ya, jadi dia nanti tumbuhnya itu optimis dalam pahala aja. Betul. Ya. Kalau saja takutnya kenapa nih pembunuhnya cemberut mulu, takutnya dia ini berputus frustasi tentang dosa soal yang dipikirkan kesalahan aja. Mungkin sebab gara-gara dia hantam kali ngaji ginian. Bisa jadi pengaruhnya dari situ. Bisa jadi. Jadi yang dipikirkan bukan ganjaran, dipikirkan dosa-dosa sehingga dia enggak optimis, pesimis jadinya dalam rumah tangga. Sehingga yang ada, udah bang, saya mau pisah aja. Mengapa? Duh, saya mah takut nama-nama dosa doang sama abang gara-gara begini kan kewajiban, masya Allah. Apalagi kemarin kalau saya dengar kata Siti Aisyah, ya masyarakat nisa lau ta'lamuna bi'aqi azwajikunna laja'alatil mar'atu minkunna tamsalul qabar. Kalau saja si perempuan tahu hakikat kewajibannya terhadap suaminya, maka debu yang nempel di telapak kakinya akan dia usap, dia hilangkan, bukan dengan pelap, dengan topo, bukan dengan kanebo, tapi dengan pipinya. Dan itu tidak sebanding dengan kewajiban yang dia jalani. Bayangin tuh kalau perempuan dia baca ini. Wow, bisa jadi nggak ada mau kawin ini. Bukan sering-sering kita bicara mata. Ya, di situ kita utarakan semua. Insya Allah Neng mah di mata abang nggak ada salah, begitu. Insya Allah Neng mah di mata abang ucapan kelakuan nggak ada salah. Insya Allah itu semuanya. Kalaupun ada salah abang kan maafin. Biarlah yang sudah. Taunya lagi selingkuh. Taunya punya pos 2. Itu mah namanya ada maunya. Ya pokoknya bicara itu penting. Ya, bicara hal ini penting rupanya. Penting juga intinya. Ini sebab ada keterangan seperti ini. Seakan-akan ini anjuran kita untuk bicara seperti ini. Saya yakin di antara kita mungkin belum ada yang bicara seperti ini. Iya bener nggak? Coba tes dah, pasti nanti ada perubahan. Sedikit pasti ada perubahan kita pandang dia, baik dari caranya atau dari kelakuannya. Yang biasanya kalau pagi-pagi kagak jadiin kopi, kadang-kadang nawarin bang mau kopi, bisa aja. Coba dah, ada terefeknya. Insyaallah, saya yakin orang muslim dan muslimah pasti dia tahu yang namanya dosa. Tapi dikala kita bicara hal ini, insyaallah dia akan tumbuh pedeh dalam hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Akan kudampingi suamiku sampai kapanpun. Boleh jadi, karena ada omongan seperti ini. Kalau nggak ada omongan, kalau sampai sekarang nggak ada omongan, takutnya ya begono-begono aja. Justru kita semuanya kan ingin lebih baik. Dia ingin dipandang kita lebih baik, kita ingin dipandang dia lebih baik. Bagaimanapun istri itu dia akan jadi istri kita di dunia akhirat. Di surga dia bakal jadi ratunya bidadari. Ratunya bidadari di surga kita, bayangin coba. Ratunya bidadari di surga. Iya. Sebab emang udah jadi kelumrahan yang namanya raja pasti ada permaisurinya. Permaisuri bukan siapa-siapa, istri kita. Amin. Jadikan mereka orang-orang yang selamat daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Leneng. Kalau cuma begono doang mah abang maafin. Gitu. Supaya dia optimis ada. Kita support dia untuk hidup sebagai pendamping kita yang solehah. Gitu. Jangan sampai yang dipikir dosa mulu, timbul optimis dia, pesimis jadinya. Nah, surga baunya gak kecium. Artinya apa? Ya kalau baunya aja kagak, apalagi masuknya. Begono. Logikanya begitu. Kalau bau surga, masya Allah. Makanya bidadari mah, cuman sana mah nggak ada yang jual minyak. Emang udah diciptakan Allah ya seperti tanah surga itu wangi. Tanahnya wangi, nggak bau tai kucing.
kayak tanah nerok tuh, segala bau ada. Di surga mah baunya nggak ada bau, nah wangi semua, serba wangi. Dan wanginya itu abadi. Dan wanginya nggak bosenin. Ya, itu surga. Kalau kita pengen tahu lebih dalam surga, ya ada kitabnya Dafaul Khidbar namanya. Itu tentang alam-alam gaib, neraka, ceritain semua situ. Seremnya neraka, surga, nikmat surga, ceritain semua itu. Dafaul Khidbar namanya, kitabnya ada tentang alam-alam seperti itu. Ini riwayat dari Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Hakim an Sauban. Kemudian waqala Abu Bakar Siddiq khalifah yang pertama. Kalau masalah beliaunya Abu Bakar Siddiq namanya Abdullah bin Quhafah kalau masalah ya. Beliau ini lahir setelah Rasulullah lahir. Kalau masalah tahun kedua min Maulidin Nabi. Jadi setelah Rasulullah lahir dapat setahun Abu Bakar lahir. Kalau Sayyidina Ali lebih muda lagi. Sayyidina Ali mah kalau nggak salah umur Rasulullah itu udah 30 tahun Sayyidina Ali lahir. Salah mas sejarah seperti itu. Ya, setelah itu disebutnya tahun setelah Rasulullah lahir. Nanti ada tahun setelah nubuah, berarti setelah 40 tahun ke atas. Jadi kehidupan Rasul itu 40 tahun ke bawah namanya tahun-tahun setelah kelahiran Rasul. Kalau 40 ke atas berarti tahun-tahun setelah kenabian, diangkatnya Rasul menjadi nabi. Jadi pasnya dua. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan kalau perlu tahu juga Abu Bakar Siddiq ini orang yang cintanya sama Rasul itu cintanya, kalau sekarang mungkin Imam Busairi kali ya. Beliau ini cintanya nggak ada yang ngandingin, cintanya hati beliau sama Rasul itu nggak ada yang ngandingin. Soalnya Rasul, jadi Abu Bakar itu senyum, kalau Rasul senyum dia masih senyum. Jadi dia mah nggak mau terlewat gaya Rasulullah, jalannya diikutin, gayanya diikutin. Rasul senyum dia senyum, Rasul tertawa dia tertawa, Rasulullah gembira dia gembira. Jadi dia mah jangan bikin dirinya, pokoknya Rasulullah begono aja begono aja. Rasulullah minum kopi, istilahnya begitu, jangan ikut minum kopi. Rasulullah ke sono, jangan ikut ke sono. Jadi Abu Bakar saking cintanya. Jadi Abu Bakar mah nggak bisa tebak kehidupannya, karena dia mengikuti Rasulullah. Tertawa, senyumnya, diamnya, sedihnya ngikutin Rasulullah. Ya, itu Abu Bakar. Saking cinta matinya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nggak mau terlewat sedikit pun gerak-gerik dari Rasulullah. Pasti saking fans beratnya dia ikutin. Makanya sahabat-sahabat yang lain kalau lagi ngobrol bertiga rada kesel juga Abu Bakar. Lu jangan ketawa begitu bahasanya. Rasul ketawa lu ikut ketawa, lu kan gak tahu maksudnya kan begitu bahasanya. Lu ngikutin Rasul, lu ketawanya juga begitu istilahnya. Kalau kita mau ngomong, ya, lu diam aja begitu. Itu Abu Bakar. Bahkan beliau itu kalau nggak ketemu Rasulullah sehari itu nangis. Jadi di hatinya tuh selalu terngiang nama Muhammad. Jadi kalau dia terngiang nama Muhammad, nggak ngelihat wajahnya tuh akan bercucur air mata, nangis, sedih kayak orang ditinggal apa gitu. Ya, tapi kalau melihat tuh senangnya luar biasa. Maka gembirakan hati kita dengan mengingat sang kekasih Muhammad dalam hati kita. Gembirakan hati kita. Jadikan nama Muhammad di hati kita itu sebagai pengobat lipur kita, pengobat segala-galanya buat hidup kita. Kenapa? Beliaulah wasilah yang terhebat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di hati kita, jika kita mengingat nama Muhammad, jadikan itu pengobat segala-galanya. Sebagai pembuat sabab kita senang, membuat sabab kita untuk selalu rindu nama Muhammad, jadikan seperti itu di hati kita. Insya Allah tenang. Kata Abu Bakar, Rasulullah pernah berkata, "Idza qalat mar'atu li zawjiha talliqni ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha la lahma fihi wa lisanuha kharijun min
qafaha. Ya, kata Abu Bakar, kalau perempuan tadi perkaranya sama, tolak saya, ceraiin saya, maka dia memiliki kiamat nanti mukanya tuh perempuan lalah mah nggak ada dagingnya. Berarti kayak orang punya penyakit apa tuh, nggak ada daging. Yang ada cuman kulit nempel di tulang kali. Ya kayak gitu. Ya, dan lisannya kharijun min qafah wa tahwi ila qa'ri jahannam. Ya, kemudian dia akan dicublekin sama Allah ke keraknya neraka jahanam. Keraknya coba ini, keraknya. Atasnya kita nggak sanggup, pergi keraknya. Ya, kata satu syair yang biasa habis sholat Jumat kan gitu ya, ila ila stulil firdausi ala wala aqwa ala naril jaimi. Saya memang bukan ahli surga firdaus ya Allah, dan saya juga nggak kuat masuk nerakamu ya Allah. Itu permintaan yang bingung itu ya, munajat yang bikin bingung Allah itu. Nah, surga ya Allah, saya bukan ahli surga, cuman kawasan neraka saya nggak sanggup ya Allah masuk neraka. Jadi Allah, ini orang mintanya apa? Intinya minta surga, intinya nggak minta surga, nggak minta neraka, tapi minta kasih sayangmu ya Allah, minta rahmatmu ya Allah, minta cintamu ya Allah. Sebab apapun yang namanya cinta itu akan berubah segala-galanya. Teh kucing rasa coklat. Artinya apa? Ulama-ulama yang benar-benar cinta mahabbah kepada Allah, bahasanya begini, saya mah nggak butuh surga, nggak butuh neraka, yang saya butuh cinta Allah. Jangankan surga yang udah kelihatan nikmat, masuk neraka pun kalau pakai mahabbah dengan Allah, itu neraka kan nikmat seperti surga. Karena masuknya pakai nikmat, maksudnya pakai mahabbah kepada Allah. Sebagaimana halnya kita, sengsaranya kita, tapi kalau dengan mahabbahnya Allah itu akan menjadi nikmat semuanya, bahkan melebihi orang yang punya nikmat. Orang-orang yang diberikan nikmat kesenangan, kesengsaraan itu akan melebihi kesenangan orang yang punya. Ya, terus wa ikana tasumun nahar wa taqumul iman. Walaupun si perempuan ibadahnya nggak ada tandingannya, siang puasa malam ibadah, siang puasa malam ibadah, nggak pernah tuh banyol ngomongin orang, ngeluping apa, nggak pernah dosa. Tapi karena dia pernah bicara tolak saya, dan itu nggak ada alasan yang dibenarkan untuk minta talak, maka tuh perempuan tadi bangkit dari dalam kubur, mukanya nggak ada daging, jadi kayak kulit nempel di tulang, kayak orang stroke, tingkat overdosis stroke kali itu mudah, jelek kelihatannya, udah kayak tengkorak. Itu tuh gitu, jadi tergampang nyiriin, wah ini berarti nih orang, ini minta tolak lakinya nih di dunia nih, diciriin sama Allah. Jadi nanti mah di akhirat tuh kebuka aib semua. Makanya kita suka mintakan, ya Allah tutup aibku nanti di yaumil qiyamah. Yauma irdi, di mana hari segala keburukan akan diperlihatkan, dipertontonkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Jadi disetel lagi nanti CCTV kita. Di dunia kita lagi ngapain dibuka, minta ditutupin sama Allah. Bukan hanya buat nanti di akhirat, di dunia pun kita minta tutupin aib kita, supaya orang anggap kita baik-baik saja, orang baik, orang baik, orang baik. Sebab begini pada hakikatnya, kenapa kita sebut baik? Bukannya kita berbuat baik, bukan. Bukannya karena kita banyak sedekah, bukannya kita banyak ibadah, bukannya kita rajin ngaji, bukan. Kenapa orang melihat kita baik? Bukan karena bukannya kita rajin ibadah dan lain sebagainya, taat sama Allah, bukan. Jawabannya simpel, karena Allah tutup keburukanmu. Itu yang menjadikan kita dipandang orang baik. Maka segede-gedenya nikmat adalah Allah tutup keburukan kita, dan Allah perlihatkan kebaikan-kebaikan kita di depan orang lain, supaya kita dianggap orang baik. Jadi nikmat apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya, ingat, kebaikan sebesar apapun kau punya akan hancur seketika dengan buruk sekecil apapun. Nah, itulah nikmat terbesar dari Allah buat kita, menutup keburukan kita daripada membuka.
Itu yang harus kita syukuri. Jadi kalau orang menganggap kita baik, alhamdulillah, terima kasih Allah, kau tutup keburukanku di depan dia. Sebab kalau kita ngitung-ngitung kebaikan dan keburukan, kita kebanyakan keburukan daripada kebaikan. Tapi pas kita mati, kayak hadal mayit khair, begitu ngomongnya semua juga. Isyhadu hadal mayit, kayak hadal mayit khair semua. Padahal tukang main judi segala-galanya, ya tukang bobok. Tapi kan dipandang khair semua, pengakuannya khair semua. Karena Allah tutup keburukannya. Itu nikmat Allah yang gede, itu salah satunya yang kita nggak pernah sangka-sangka itu. Jadi jangan pikiran begini, gue mah kan nggak baik juga karena gue mah rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Bukan itu. Bukan itu sebetulnya mah yang bikin kita baik, yang dianggap orang baik itu bukan itu. Apa? Karena Allah tutup keburukan. Ya saya nggak bakal nanya, ente buruknya apa? Jawab aja sama diri sendiri. Kan hati kita yang tahu keburukan kita, kebaikan kita seberapa sih? Tadi satu hari ini kita kebaikan berapa sih? Nggak seberapa sama keburukan kita mau kebanyakan goplahnya sama zikirnya. Goplah kan keburukan itu salah satunya, goplah, lali, lalai. Ya ingat sama dunia mulu, akhirat mah kagak inget. Pas denger ajan aja baru inget sama akhirat. Ya pas ajan aja baru inget sama kuburan. Ajan beres, lupa aja lagi sama kuburan. Kan gitu kita mah. Jadi kita mah banyakan goplahnya. Dikir kita mah kehitung detik, tapi goplahnya kita, lupanya kita sama Allah itu wah udah berjam-jam. Jauh kan berarti mana banyakan ayo aib kita sama kebaikan kita. Kalau Allah pengen buka ya hancur semua. Sambo aja udah hancur. Iya. Kan begitu bahasanya. Ujung-ujung ada juga ya. Ya intinya itu pelajaran buat kita. Tenang. Ya, pelajaran. Nggak pernah ke situ ya? Wadon juga wadon, rumah tangga. Sambo itu kan silat sambo ada. Bukan di sambo, saya silat sambo ada. Tenar itu di dunia. Ada silat sambo. Di Australia tuh tenar silat sambo. Ada silat sambo. Jadi bukan jingkrik doang, jingkrik Betawi yang punya itu mah. Jingkrik. Kalau sini kan ini apa? Pukul ya. Terus waqala Rasulullah berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Allah enggak bakal mandang, berarti dicuekin sama Allah. Siapa? Ila imratin, seorang perempuan la tashkuru, yang enggak pernah rasa syukur terima kasih sama laki sedikit apapun pemberiannya. Kalau nggak ada perempuan nggak punya rasa terima kasih sedikit pun sama pemberian atau apapun yang laki usahakan sedikit, Allah akan cuekin itu si perempuan. Bayangin, paling gak enak kan dicuekin, paling gak enak dicuekin. Ya sama aja kayak orang mati, ada tapi dianggap nggak ada. Iya, hidup tuh paling gak enak dicuekin, nggak dianggap, kagak diaku. Ini keluarga tapi nggak diaku, bayangin coba. Kayak kita hidup di dunia ini sendiri, padahal bertetangga, tapi kayak hidup di hutan. Itu ini yang nyuekin manusia, apalagi yang nyuekin Allah. Wa qala la yanzuru ta'ala tabaraka wa ta'ala dalam raddil atas kunjaja wa ya la tastagni anhu. Nah ini si perempuan yang enggak pernah merasa cukup dan tidak pernah rasa terima kasih kepada suaminya, sedikit pemberian apalagi besar, maka Allah la yanzuru ila imrah. Perempuan itu nggak bakal dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala.